Dari awal bulan September ini saya kurang berinteraksi dengan sosial media karena kondisi kesehatan saya yang sedang terganggu. Dan setelah kembali melihat sosial media, kebetulan saya join di beberapa komunitas yang banyak membicarakan tentang komponen PC, rakit PC. Itu kok pertanyaannya makin hari makin aneh ya. Mungkin karena kondisi saat ini yang banyak nggak kerja kayaknya, banyak yang tidak punya kerjaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan aneh ajaib itu ditanya-tanyakan di dalam forum atau komunitas-komunitas yang terkait. Itu sebabnya saya mencoba membuat konten simple ini, sekedar untuk menumpahkan unek-unek, dan semoga ini bisa ada sedikit pelajaran yang bisa diambil, meskipun mungkin nanti ini akan lebih banyak ke maksud-maksud ke arah ke sarkastik dengan beberapa komentar yang ada di dunia maya, khususnya yang bergerak di bidang komponen IT. Oke, merakit PC. Saya yakin semua yang subscriber di channel MyClubID adalah orang-orang yang tertarik untuk mau membangun PC atau ingin mengetahui lebih dalam terhadap perkembangan hardware PC, review PC, komponen-komponen yang ada di dalam PC, mulai dari prosesor, motherboard, kartu grafis, memori, casing, power supply, dan sebagainya. Sudah pasti, kalau nggak, kalian tidak akan menjadi subscriber dari channel kami ini. Nah, saya akan kembali ke basic. Apa sih yang harus pertama sekali diprioritaskan untuk kalian yang ingin pertama sekali membangun PC? Bisa saja bertanya di komunitas-komunitas. Tapi saya yakin dan percaya pertanyaan yang berulang-ulang dan terasa sangat membosankan, karena saya sendiri merasakannya, itu tidak akan banyak mendapatkan atensi dari yang lain. Bahkan mungkin akan jadi subjek pembulian ketika pertanyaannya itu agak nyeleneh, mulai dari cara menyampaikannya, kalimat atau kata yang digunakan itu bisa membuat orang menjadi, ini pertanyaan yang sama seperti beberapa waktu yang lalu, dan diulang-ulang terus. Pertama sekali yang teman-teman harus perhatikan bagi newbie, bagi yang pertama sekali ingin merakit PC, kebutuhan PC itu dibangun untuk apa? Kalian mengeluarkan uang itu untuk apa PC-nya ini? Ya. Kebanyakan orang membangun PC katanya untuk bermain game. Bermain game. Itu sebabnya juga banyak benchmark, banyak review itu selalu menggunakan game sebagai media untuk memberikan informasi produk ini baik atau tidak. Kita bisa lihat dari frame per second yang ditampilkan dalam review mereka. Ya, termasuk kami dalam itu. Setelah game, apa kira-kira yang dibutuhkan? Apakah PC itu hanya digunakan untuk main game? Kalau kebutuhannya hanya main game ya secara general, saya tidak berbicara spesifik tentang game, maka PC bekas, komponen bekas yang ada di range mungkin 2,5 sampai 5 juta itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Tetapi harus diperhatikan, dengan mengeluarkan dana sebanyak itu, PC ini tidak mempunyai future proof yang panjang. Ya. Tetapi kalau hanya digunakan untuk main game, sah-sah saja. Tidak peduli resolusi, tidak peduli FPS ya. Pokoknya saya bermain game. Tidak ubahnya seperti kita bermain game di mobile phone atau handphone. Kebutuhan kedua adalah orang-orang yang ingin membuat konten. Sama seperti saya dan itu yang di belakang kamera saat ini, yang merangkap sebagai video editor kami. Sama, membutuhkan PC untuk membuat sebuah konten. Nah, di sini mulai serius nih. Apa yang harus dibutuhkan? Apa spesifikasi yang harus lebih detail agar menunjang ini? Ini kan productivity. Ya. Yang ketiga, PC yang digunakan di level yang lebih tinggi lagi. Ya. Mungkin ada yang membuat sebuah pemrograman yang begitu kompleks atau mau memanfaatkan yang lagi tren saat ini AI, ya. Atau mungkin lebih jauh itu digunakan untuk scientific lah. Pokoknya ilmu pengetahuan menggunakan komputasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini pasti harusnya PC yang digunakan memiliki spesifikasi yang sedikit unik dan sangat-sangat spesifik. Mulai dari prosesornya, berapa core, atau instruksi yang dimiliki oleh prosesor tersebut. Kalau GPU-nya harus memiliki tensor core misalnya, seperti NVIDIA, atau mampu menjalankan beberapa instruksi atau bahasa-bahasa AI yang bisa menerjemahkan atau membuat akselerasi pada sebuah program AI ataupun apapun aplikasi yang mau digunakan. Tujuannya pada akhirnya membuat productivity itu jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat. Setelah mengetahui kebutuhan, maka kita mulai melihat apa yang harus dibangun terlebih dahulu.
Oke, pemilihan prosesor, pemilihan motherboard, pemilihan VGA itu semua penting sebenarnya. Tetapi in the very basic buat kalian pemula, mungkin bagi yang sudah advance mungkin konten ini tidak berguna ya. Tapi bagi kalian yang pemula, pertama sekali menentukan itu form factor sebenarnya, dimensi dari PC yang mau kalian bangun. Kecuali kalian tidak membutuhkan rumah atau casing. Casingnya mau apa nih? Saya mau bangun sebuah PC dengan ATX, maka yang kompatibel adalah motherboard ATX. Saya bangun PC untuk yang lebih compact, micro ATX misalnya, maka casing yang ideal adalah micro ATX. Meskipun casing ATX itu bisa kompatibel. Atau bagi kalian yang ingin membangun sebuah PC yang sangat compact sekali, maka form factor yang harus kalian gunakan motherboard dengan mini ITX dan casing yang juga mendukung mini ITX. Meskipun casing ATX pun masih bisa digunakan untuk mini ITX tersebut, tapi jadinya dimensinya menjadi lebih besar. Lalu kemudian kita berbicara tentang kartu grafis misalnya. Kartu grafis yang mau dipakai. Banyak pertanyaan, ini kartu grafis ini masuk nggak ya di casing ini? Hey, itu ada semua informasinya di websitenya. Ada panjang, lebar, dan tinggi dimensi dari kartu grafis. Tinggal disesuaikan dengan ukuran dimensi casing yang juga ada di website ukurannya tadi. Apakah misalnya panjangnya 40 cm, terus kalau di website casingnya hanya mampu 38 cm, ya otomatis dia tidak akan kompatibel dengan casing tersebut. Itu logik dan semua informasinya itu ada. Jadi tidak perlu menanyakan hal-hal yang sudah ada untuk membuktikan bahwa pendapat saya benar. Padahal informasinya sudah ada di depan mata. Memori. Saat ini untuk gaming memori 8 GB pun bisa berjalan sebenarnya. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan productivity, ya seperti saya sudah sebutkan tadi, itu kalian sudah harus main di memori 16, 32, 64 GB. Dan untuk yang lebih advance lagi, itu sudah membutuhkan memori 64 GB, 96, bahkan 128 GB. Dan tren itu ada. Tren itu tidak perlu disurvei dari beberapa beberapa diskusi yang ada di sosial media group. Itu kita bisa lihat spesifikasinya sudah mulai banyak atau ada orang yang menggunakan memori-memori berkapasitas besar. Pertanyaannya kan kebutuhan dia itu berbeda dengan kebutuhan Anda. Yang kira-kira bertanya begini, memorinya 128 GB mau diapain aja ya? Ya beda kebutuhannya dia dengan Anda gitu loh. Anda main game butuh 16 GB enough. Tapi apakah Anda mendapatkan value dari itu? Dia memiliki gram 128 GB untuk mendapatkan uang, untuk produktivitinya, untuk menghasilkan uang. Ini totally different yang kalian tidak bisa membandingkan dengan kondisi yang kalian punya gitu loh. Kalau kalian hanya ingin punya game, dalam tanda kutip, hanya untuk bermain game. Kita ke prosesor sekarang. Prosesor cuma ada dua, Intel dan AMD. Jelas, kubu biru dan kubu merah nih sekarang. Selalu pertanyaannya mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Saya bisa katakan keduanya sama baiknya. Yang membuat itu akan lebih baik dan punya value adalah brainware yang ada di belakangnya. Yaitu siapa? Anda sebagai konsumennya. Itu yang membuat nilai value dari prosesor tadi. Bukan hanya berdebat, bagus Intel, bagus AMD. AMD cepat panas misalnya. Ya, AMD beginilah, AMD begitu. Intel karatan lah misalnya, seperti yang sekarang isunya di mana-mana. At least, bagi sebagian besar orang, kedua prosesor ini memberikan produktivitas buat mereka, memberikan income buat mereka. Dan hari ini itu masih terjadi gitu loh. Tidak ada ketika Intel bermasalah dengan produknya yang terjadi 1 bulan, 2 bulan belakangan, itu tidak membuat Intel mati, enggak. Dan harusnya kita jangan berdoa Intel itu mati. Kenapa? Karena akan terjadi monopoli. Dan ujung-ujungnya, ya pihak yang merasa leading akan berbuat seenaknya dengan harga dan segala macam gitu. Dia bisa mengatur segala macam. Jadi harusnya kita harus mendorong bagaimana kedua company ini, kedua perusahaan besar ini bisa memberikan benefit yang banyak buat kita sebagai konsumen, terutama dari sisi persaingan harga dan marketing. Storage, SSD is a must. Sudah end of story gitu. SSD itu sudah wajib digunakan. Jadi jangan ada pertanyaan lagi saya pakai hard disk atau SSD ya. Itu kita ngomong sebagai sistem ya. Sebagai sistem. Kalau hard disk mau digunakan sebagai tempat data, it's okay. Tapi untuk sebagai sistem, SSD itu is a must. Ya, mau itu kalian pakai SSD-nya SATA ataupun NVMe, buat saya pribadi tidak masalah. Ya, kalau ingin lebih cepat, ya pakai NVMe. Mau Gen 3, Gen 4, Gen 5, itu juga saya nggak peduli. Itu tergantung dari
pemahaman kalian. Tapi kalau sebenarnya mau kita bandingkan, mau Gen 3, Gen 4, Gen 5, dalam general application, saya bisa katakan nggak ada, karena saya sudah coba Gen 3, sudah saya coba Gen 4, sudah saya coba Gen 5, sudah saya coba. Saya tidak merasakan sesuatu perbedaan yang benar-benar signifikan yang akan saya katakan, oh, saya sangat worth it beli ini. Ujung-ujungnya ada kembali kepada kapasitas. Kalau kamu gamer, tentunya butuh kapasitas SSD yang besar untuk bisa menginstal semua gamenya. Jangan pakai hard disk untuk menginstal gamenya. Ujung-ujungnya gamenya jadi lambat loading, stuttering lagi, karena dia butuh waktu untuk buffering, tidak seperti SSD. Nah, last but not least, power supply. Aneh-aneh pertanyaan di power supply ini. Ada yang mau mengupgrade power supply dengan kapasitas yang sama. 550 watt merek A, saya mau upgrade dengan 550 watt merek B. Why, man? Why? Kalau kamu mau upgrade ke kapasitas lebih besar, it's okay. Dengan kapasitas sama, terus apa yang mau dicari gitu? Ya, mendang-mending power supply ini, gimana bilangnya ya? Di mana-mana terjadi gitu. Dengan pemahamannya masing-masing soal power supply. Channel ini banyak melakukan review power supply yang kami tidak bilang bahwa review kami yang terbaik. Tidak. Kami cuma bilang kami membuat tes yang sama gitu. Dengan standar yang sama, dengan dummy loader yang sama, dengan peralatan yang sama, dengan pengujian yang sama, maka kami bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau kondisinya itu berbeda dengan kondisi tempat teman-teman pakai, ya hasilnya juga bisa berbeda. Kelistrikannya gitu. Kelistrikan itu dalam arti instalasi listrik di tempat kalian menggunakan PC atau menggunakan power supply tadi, itu bisa berbeda-beda. Tegangannya, frekuensinya, cepat sering tidaknya itu PLN blackout di sana. Itu sangat mempengaruhi banyak hal. Jadi tidak hanya tergantung pada power supply ini paling bagus, belum tentu semuanya. Tapi kalau kita mau menguji sesuatu, ya kita akan taruh di lintasan yang sama. Kita mau menguji dua kendaraan yang sama, ya kita taruh di lintasan yang sama. Itu yang kami lakukan di channel ini untuk power supply. Nah, kembali kita ke power supply. Selalu power supply itu dimepet-mepetin untuk apa sih? Gitu. Saya punya RX 6700 XT, bisa nggak pakai 550 watt? Itu penjelasannya ada di website GPU yang bersangkutan. Tinggal buka websitenya www.amd.com. Di situ ada spesifik berapa kebutuhan GPU-nya. Nggak usah tanya-tanya lagi gitu loh. Ada udah tersaji gitu. Di zaman sekarang ini informasi itu begitu luasnya. Kenapa Anda harus bertanya gitu? Bertanya hal yang nggak penting, terus terang. Dan membuat kamu bingung sendiri, karena pendapat yang ada pada postingan kamu itu bisa ribuan dan membuat Anda bingung sendiri, yang pada ujung-ujungnya Anda jadi scare, Anda jadi takut karena tidak pasti mana yang harus saya pergi, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya ambil gitu. Karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala Anda. Harusnya kita bisa, ya itu tadi yang saya pernah bilang, problem kita adalah mengambil kesimpulan dari begitu banyak data yang ada. Dari begitu banyak fakta yang ada, kita tuh tidak bisa mengambil kesimpulan loh. Padahal itu semua kita dapatkan dengan gampangnya. Tidak seperti 20-25 tahun yang lalu di mana informasi itu tidak seperti sekarang. Tetapi kenapa sekarang tuh malah kembali seperti dulu, bertanya gitu, tanpa mau mencari tahu dulu. Bahkan hal yang paling sepele, memasang ini bagaimana caranya? Loh, ada manual booknya bang. Banyak pasti ketawa. Loh, kenapa sih saya misalnya merekomendasikan power supply yang sebesar-besarnya? Apa salahnya? Bukan berarti power supply yang kapasitas besar itu boros listriknya. Tidak. Karena yang dipakai atau yang dikonsumsi atau yang disediakan oleh power supply itu adalah sesuai dengan spesifikasi komponen yang kalian pakai. Bukan 1000 watt, ya jalannya 1000 watt. Enggak. Bukan seperti itu logiknya. Dan bukan seperti itu cara kerjanya gitu. Absurd, tapi aneh mungkin ya. Misalnya kalau 550 watt bisa, kenapa harus direkomendasikan lebih besar dari 550 watt? Ya karena supaya komponen dalam power supply itu tidak bekerja maksimum. Sehingga umur pakai power supply ini lebih panjang, komponennya tidak di-stressing terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ada harga, ada rupa. Itu selalu yang jadi prinsip dari dulu mungkin. Bukan mungkin, pasti dari dulu gitu. Ada harga, ada rupa. Kita makan bakso saja, ya, dengan jumlah bakso yang sama di tempat A dan tempat B, harganya bisa berbeda gitu. Tapi kembali lagi ke tesnya kita kan.
bagaimana kita merepresentasikan apa yang baru kita makan dari bakso tersebut adalah menjadi kepuasan kita atau tidak. Membuat kita bisa mengatakan, oh ini enak atau ini tidak enak. Harga akan menjadi masalah? Saya rasa saat kita makan tidak. Yang terjadi ketika dibandingkan, maka harga akan menjadi masalah gitu. Sama seperti di industri PC ini. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa, bahkan ada komentarnya di channel ini, kenapa B650A misalnya, modelnya A, harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dengan B650, padahal yang lain, padahal chipsetnya sama. Loh, chipset itu boleh sama gitu, tapi kan fitur-fitur berbeda gitu. Semua itu kan harus kita satukan dalam satu wawasan yang utuh gitu. Nggak bisa hanya ngomong chipset. Ya kalau itu prinsipnya, ya udah kita pakai A620 aja semua, A520, A320, atau H610, atau H510 semua. Nggak perlu ada Z, nggak perlu ada yang lain-lain. Karena sekali lagi, kebutuhan kita kadang berbeda dengan orang. Yang paling hebatnya kalau kebutuhannya itu untuk pansos, uang nggak akan jadi masalah. Apapun akan dibeli, meskipun yang digunakan tuh mungkin tidak lebih dari 50% dari fitur yang ada. Saya coba bertanya ke teman-teman ya, dan itu boleh dijawab nanti di komentar. Motherboard yang dibeli dengan segala macam port yang ada, berapa banyak yang kalian pakai? Berapa banyak yang kalian utilisasi? Ingat, motherboard itu dibeli utuh. Kalau harganya 1 juta, ya kita membeli 1 juta itu dengan semua fitur yang ada. Pertanyaannya, dari fitur yang ada, berapa yang benar-benar kalian pakai? Mulai dari memasang SSD-nya misalnya berapa banyak. Jadi mengutilisasi sebuah produk yang kita beli itu belum tentu 100% dari nilai yang kita bayarkan. Nah, itu kembali ke harga yang harus kita bayarkan tadi. Harga itu penting betul untuk menjadi pembanding, tapi bukan segalanya gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi orang membeli sebuah produk yang hampir sama dengan kita dengan harga 2 kali lipat, terus kita bilang, oh dia bodoh sekali membeli sebuah produk seperti itu. Pemikirannya berbeda. Apalagi di zaman sekarang banyak orang melakukan pansos di sosial medianya. Memiliki PC itu bukan untuk digunakan, tapi untuk difoto, divideokan, kemudian dipajang. Ada yang seperti itu. Ada. Dan semoga ya yang kayak gini semakin banyak. Kenapa? Ini akan membuat industri IT di Indonesia ini jadi lebih baik ke depan. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih panjang lagi ya. Tapi udahlah. Mungkin tidak banyak yang bisa diserap. Tapi saya yakin ada beberapa orang atau teman-teman itu akan ada yang, oh ya saya dulu kok pemikirannya seperti itu. Saya tidak berusaha mengubah pola pikir Anda. Enggak. Saya cuma kembali ke logik kita tadi. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita itu bangun PC, merakit PC itu apa sebenarnya tujuannya. Dan kalau itu sudah bisa dijawab, maka kita akan kembali ke sense kita, ke logik dasar kita gitu. Apa yang harus kita butuhkan. Sehingga ke depan itu tidak ada istilah-istilah, oh saya nggak worth it beli ini. Saya kok menyesal beli ini. Nggak ada, karena dari awal tidak tahu apa yang dibutuhkan ketika mau merakit PC. Belum lagi kita ngomong ke depannya, saat proses merakitnya itu lebih kompleks lagi dan lebih banyak lagi hal-hal lucu yang bisa kita share. Atau hal-hal lucu yang bisa kita ambil, kita tangkap, kita screenshot, dan kemudian bisa kita jadikan satu konten sebenarnya. Nah, kalau kalian tertarik, komentar aja di bawah, dan kalau memang ada waktu, kita akan buat konten tentang itu. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.